Halo? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, saya akan share materi, udah saya share tadi siang. Ini sebetulnya merupakan reminder ya, atau mengingat ulang. Ingat ulang tentang mesin-mesin fluida. Yang pertama itu biar lebih mantap, kita bahas lagi tentang turbin uap, kemudian minggu depan turbin air dan pompa, apa bedanya? Tentu beda ya, karena turbin uap ini dia menentukan kalor atau energi yang dimiliki oleh uap itu melalui diagram Mulir atau tabel Mulir yang berdasarkan dari diagram Mulirnya ya. Jadi sudah dalam bentuk tabel sehingga lebih gampang diambil nilainya. Sedangkan turbin air dan pompa nanti kita kenal apa yang disebut dengan daya air. Daya air itu disebabkan oleh energi mekanik dan juga ada tekanan. Energi mekaniknya itu ada energi kinetik dan energi potensial dan energi karena tekanan. Itu ya kalau turbin air dan pompa. Nah, nanti kalau turbin gas dan kompresor nanti kita menerapkan persamaan untuk gas ideal gitu. Jadi hubungan antara temperatur dan tekanan untuk suatu gas itu sudah tertentu. Nah, kemudian nanti untuk energi yang dapat dilepas atau diserap itu ditentukan oleh rumus umum kenaikan temperatur yaitu mCp delta T gitu ya. Jadi itu untuk turbin gas dan kompresor. Jadi kelima-limanya ini sebetulnya nggak asal pakai rumus. Jadi nggak seperti tes atau tugas atau ujian yang di MKI 1 saya lihat masih banyak yang ngawur. Kadang-kadang dia turbin air tapi masukinnya rumus apa gitu. Atau harusnya turbin gas dia paksain masukin rumus dari pompa atau nah itu jadi membuat salah pengertian. Nah, untuk itu malam ini saya coba ingatkan lagi apa yang dimaksud dengan turbin uap. Turbin uap ini simbolnya seperti ini ya, jadi diingat. Jadi masuknya itu dari celah yang sempit, ini celah sempit, kemudian ini celah yang lebar. Makanya turbin uap ini disebut dengan ekspansi ya, berekspansi. Ekspansi artinya expand, membesar. Karena nanti kalau dilihat dari volume jenisnya juga di sini yang masuk ini dia volume jenisnya kecil, jadi padat. Tapi begitu keluar dari turbin dia memerlukan ruangan yang lebih besar. Makanya kalau di pabrik itu juga nanti lihat kalau ada turbin itu dia bentuknya ya semakin lama semakin besar. Jadi ini biasanya ada sudu masuk, keluar gitu. Nah itu dia membesar gitu. Diameternya membesar. Kalau bisa saja dilihat di Google, lihat turbin gitu, turbin uap nanti akan kelihatan dimensinya itu memang dia membesar. Baik, itu untuk gambar dari turbin uap. Kemudian, nah diagram proses untuk fluida kerja uap air dalam turbin uap. Jadi apa yang terjadi di dalam turbin uap? Jadi dia melewati tadi yang ini ya, jadi lewat masuk dari celah sempit sampai dia keluar di celah yang lebar ini. Maka yang terjadi adalah fluida kerjanya dari tekanan tinggi akan turun tekanannya atau terekspansi menjadi tekanan yang rendah. Gitu ya, jadi tekanan yang tinggi S. 1 ke 2S ini kalau dia ideal, jadi entropi konstan. S1 sama dengan S2. Ini adalah nilai maksimal yang bisa dimanfaatkan energinya oleh turbin. Jadi nggak mungkin dari 2-nya itu ke kiri, nggak mungkin. Ini bertentangan dengan hukum termo 2. Jadi pasti dia akan nilai
S itu kan derajat ketidakteraturan, lebih tidak teratur dia, jadi pasti ke kanan, gitu. Jadi hasil entropinya, ini kan entropi di bawah ini nih. Jadi entropinya itu semakin besar, nggak mungkin semakin kecil. Kalau ideal dia entropinya tetap. Kemudian dilihat bahwa kalau turbin uap, karena kita ngomong fluidanya uap, tentu adanya di sebelah kanan kubah cair uap. Kalau ini kan daerah cair, ini uap jenuh, berarti yang sebelah kanan ini. Walaupun kalau di keluarannya lebih rendah lagi, misalkan turbin uapnya itu diekspansi lagi atau ditambahin lagi sudu-sudunya biar lebih rendah tekanannya, maka ini akan bisa masuk ke daerah campuran gitu. Campuran itu artinya dia sudah ada kandungan air cair. Jadi uap air plus air cair. Nah, itu sebetulnya dapat merusak sudu dari turbin, biasanya tidak dikehendaki ya. Tapi kalau suatu saat Anda menemukan soal itu bisa jadi seperti itu gitu. Misalkan apakah dia salah desain gitu sehingga karena ingin mendapatkan daya yang sangat besar maka ditambahkan lagi nih sudunya sehingga berekspansi lagi atau tekanannya bisa lebih rendah dengan harapan daya yang dihasilkan lebih banyak. Tapi karena dia udah masuk ke daerah campuran maka hati-hati blade-nya bisa rusak gitu ya. Jadi itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Lanjut, Bu. Belum ya? Oke, kalau belum saya lanjutkan. Oke, kemudian ini daya ideal turbin uap. Jadi kita lihat W idealnya itu adalah M dot. M dot ini laju uapnya berapa? Berapa kilogram per second laju uap yang melewati turbin uap. Jadi tergantung jumlah uapnya berapa yang dilewatkan. Itu kilogram per second kali H1 dikurangi H2S ya. Jadi nanti ini karena M dot berarti kilogram per second, di sini kilojoule per kilogram sehingga hasilnya adalah kilojoule per second atau sama dengan watt ya. Kilojoule per second sama dengan watt atau kilowatt. Tergantung. Ya, kemudian sedangkan kalau daya aktual turbin uap berarti kita H2 aktualnya ya dihasilkan dari pengukuran di lapangan, tekanannya berapa, temperaturnya berapa. Jadi kita dapatkan H aktual gitu. Nah, tekanan yang kemudian nilai termodinamik lainnya dapat dilihat pada tabel sifat termodinamik air uap air. Jadi nanti menggunakan nilai HH ini kita harus lihat di tabel sifat termodinamik air uap air ya. Nih, sehingga kerja yang dihasilkan turbin bisa W itu tergantung H2-nya apa. Kalau dia ideal berarti H2S. Kalau dia kerja aktual ya H2 aktual. Nah, kemudian efisiensi turbin uap adalah W aktual. Daya yang kita dapatkan itu bisa lebih rendah dibandingkan daya ideal. Sehingga efisiensinya kita nyatakan W aktual per W ideal. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak, saya ingatkan lagi tentang tentang bagaimana menggunakan tabel ya. Ini diingat lagi nih karena penentuan energi yang dikandung oleh uap itu kita lihat di tabel termodinamik air uap air, atau kalau mau di diagram Mulir silahkan, tapi itu perlu ketelitian ya, karena garis-garis kita harus merunut satu garis mana tekanan konstannya, mana temperatur konstan gitu, mana nilai H konstan segala macam, sehingga agak menyulitkan ya.
Baik, saya ingatkan lagi tentang tabel termodinamik air uap air. Nanti ini, kalau ini diagram TS, jadi temperatur ke atas, kemudian ini entropi. Ya. Kemudian ini titik kritis, ini disebut dengan kubah cair uap. Jadi di sini adalah cair jenuh, di sini uap jenuh. Kemudian ini tekanan. Jadi dilihat bahwa pada saat dia jenuh, berubah fasa dari cair ke uap, ini tekanan dan temperatur itu tetap tidak berubah. Yang berubah itu adalah fasanya. Jadi ini yang dikenal biasanya dengan perbedaan nilai entalpi atau nilai kandungan energi antara cair menjadi uap, fluid ke gas. Nah, ini yang kita kenal sebagai kalor sensibel, kalor laten. Kalau sensibel itu kan terasa bisa diukur temperaturnya berubah. Nah, kalau di sini ini adalah laten. Laten itu artinya dia kalornya bertambah, tetapi temperaturnya nggak kelihatan bertambah. Gitu. Jadi inilah yang disebut dengan perubahan fasa dari cair ke gas. Nah, untuk menentukan kondisi di daerah jenuh, nah itu kita bisa menggunakan tabel jenuh air uap air. Jadi titik-titik ini yang ada di daerah jenuh-jenuh ini itu ada di tabel sini. Jadi jangan salah pakai tabel. Jadi tabel B1A itu ini untuk kondisi jenuh saja. Karena kondisi jenuh, temperaturnya itu konstan dan tekanannya juga konstan. Jadi dia hanya punya temperatur tertentu, tekanannya pasti tertentu untuk daerah jenuh ini. Gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Sembarangan itu misalkan saya pengen air yang saya panasi ini menguap pada temperatur 200 derajat, tapi tekanannya 1 atmosfer, misalkan gitu. Itu nggak mungkin. Ya, karena dia sudah ditentukan, misalkan ini tekanan 1 atmosfer, itu kan sekitar 0,1 MPa. Jadi dia akan menguap pada 100 derajat. Jadi nggak mungkin 1 atmosfer menguapnya di 200 derajat, nggak mungkin. Tapi 200 derajat bisa nggak menguap, Bu? Bisa, tapi tekanannya beda. Jadi kalau 200 derajat, tekanannya itu adalah 1,554 MPa atau sekitar 15,54 bar atau 15,54 atmosfer gitu kan. Ya, ATM. Jadi ingat 1 bar adalah 0,1 MPa. Jadi kalau mau 200 derajat dia baru menguap, maka tekanannya harus ditinggikan menjadi 15 bar, 15,54 bar. Ya harus dipompa dulu sehingga tekanan airnya itu naik. Nah, dengan itu pula kalau Anda jalan ke pabrik itu seringkali kita lihat 300 derajat Celcius tapi dia masih cair gitu airnya. Bisa jadi karena tekanannya dia bikin yang ini, misalkan 300 derajat dia ini kan sekitar 98 bar misalkan. Nah, itu bisa terjadi kalau tekanan kita tinggikan, maka temperatur didihnya atau temperatur penguapannya menjadi besar. Nah, beda halnya kalau Anda pernah dengar proses di vacuum frying. Pernah dengar nggak vacuum frying? Vacuum frying itu adalah menggoreng tapi kondisi vakum. Keistimewaannya adalah karena dia kan kalau namanya menggoreng bikin keripik itu kan kita mau menghilangkan uap air kan atau kandungan air di dalam buah. Misalkan saya pengen bikin keripik nangka tapi zat-zatnya tidak boleh ada yang rusak. Nah,
Untuk tidak rusak berarti temperatur penggorengannya tidak boleh tinggi. Nah, itu biasanya disiasati dengan yang kita kenal dengan vacuum frying. Jadi ada mesin vakum yang memompa udara di atas minyak itu penggorengan. Nah, itu dibikin vakum, kemudian temperaturnya nggak usah sampai 100 atau 150 derajat untuk menggoreng. Cukup misalkan sekitar 80 atau 60 derajat, dia juga sudah jadi kering gitu. Nah, itu yang disebut dengan, jadi kebalikannya, tekanannya diturunkan agar penguapan terjadi pada temperatur yang rendah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang perlu kita diskusikan kah? Belum ada, Bu. Belum ya? Kalau belum, saya lanjutkan. Ini adalah masih jenuh ya. Kemudian, nah kalau bedanya B1A dengan B1A ini basicnya di sini temperatur ya, baru tekanan mengikuti. Kalau B1B ini tekanan di sini, baru temperatur. Jadi kalau 1 atmosfer itu kita dekati dengan 0,1 MPa, maka temperaturnya di sini 99,6 derajat Celcius gitu ya. Beda dikit karena ini pembulatan 0,1. Kalau yang tadi kan 100 derajat, tekanannya 0,1055 gitu kan. Jadi gitu. Jadi kelihatan beda tapi sebenarnya sama nih. Nah, ini nanti kita dapatkan nih kondisi kalau dia masih di jenuh cair, ini kondisi jenuh gas. Kemudian energi dalam, jenuh cair, ini jenuh gas. Mana nih? Ini jenuh gas. Kemudian HF juga nih jenuh, nih entalpi cair, ini entalpi gas. Gitu. Kemudian ini entropi, nilai entropi juga ada yang cair, gas, kemudian bedanya SFG ini adalah beda antara SG dikurangi SF. HFG ini juga yang kita kenal tadi dengan kalor laten penguapan ya, karena ini merupakan selisih dari entalpi gas dalam wujud gas dikurangi dengan entalpi dalam wujud cair. Jadi ini yang kita kenal dengan kalor laten penguapan. Gitu ya. Jadi ini untuk yang kondisi jenuh. Kemudian, nah, yang kita akan pakai kalau di turbin uap itu adalah uap super panas. Tapi saya tetap kasih yang jenuh karena ada kemungkinan itu tadi bahwa pada saat ekspansi kalau dia terlalu rendah maka akan masuk ke campuran. Kalau udah campuran Anda harus menginterpolasi antara kondisi jenuh cair dan jenuh gas. Itulah tadi makanya di awal saya ingatkan lagi penggunaan tabel jenuh. Nah, ini kalau di kondisi super panas kalau kita lihat satu tekanan ini bisa bermacam-macam nih temperaturnya nih. Tapi tentu saja temperaturnya harus temperatur di atas temperatur saturated atau temperatur jenuh. Jadi dia mulai ada kalau super panas itu di temperatur yang lebih tinggi dari temperatur jenuhnya. Gitu. Nah, ini kalau kita baca di termodinamika super panas. Jadi ini kita lihat ada tekanan, terus ada temperatur jenuh. Jadi kalau lihat kita ini 0,002 MPa. Ini temperaturnya katanya 17,5 derajat Celcius, dia sudah menguap. Makanya di 50 derajat dia sudah super panas nih. Ini udah super panas masuknya 50. Terus bandingkan kalau kita ada di sini di 0,1 MPa atau 1 bar ya, 0,1 MPa kan setara 1 bar. Itu temperatur penguapan 99,6. Sehingga di 100 derajat dia sudah dimasukkan ke
nilai super panas gitu. Ini udah mulai keluar nilai super panas. Ada nilai entalpi, entropi yang paling bawah, kemudian energi dalam, terus ada volumenya, volume jenisnya gitu. Jadi semuanya ada di sini. Mudah-mudahan masih ingat ya ini menggunakan tabel-tabel ini. Saya kembali kasih. Ini tadi sama. Terus lanjutan ini 2 MPa, 12 MPa, 12 MPa berarti 120 bar ya. Ini sampai ke 80 bar. Berhenti di sini. Karena apa? Karena di atas ini dia sudah termasuk daerah kritis, titik kritis nih, lihatnya ada titik kritis. Pasti ada tekanan yang maksimumnya berapa. Ya di sini 80 bar masih ada. 800 bar. 80 MPa. Setelah itu udah masuk ke kritis. Sudah tidak ada ini tabelnya nih. Harusnya di daerah yang di atas kritis ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, ini sudah. Kemudian saya sertakan juga contoh soal untuk mengingatkan. Bagikan. Kok ini lagi, sorry. Nah, di paling akhir tuh saya sertakan contoh soal untuk turbin uap. Ini bisa Anda pelajari sambil melihat penggunaan tabel tadi ya. Ini kan turbin uap beroperasi dengan aliran uap 2,5 kg per second dan kondisi uap masuk turbinnya 2 MPa 400 derajat Celcius. Jika kondisi uap keluar turbin memiliki tekanan sebesar 0,6 MPa, tentukan daya ideal yang dihasilkan turbin uap tersebut. Sedangkan kalau temperatur uap air yang keluar sebesar 300 derajat Celcius, tentu saja 0,6 MPa dan 300 derajat Celcius maksudnya ya kondisinya. Maka efisiensi turbin uapnya berapa? Jadi coba kita lihat ini kondisi uap masuk turbin. Tadi dibilangnya tekanan 2 MPa dengan temperatur 400 derajat. Jadi langsung kita lihat ini di 2 MPa 400 derajat. Kemudian nilai entalpinya ini kita catat 3247,6. Satuannya kilojoule per kilogram. Entropinya nilainya 7,1279, ini juga kilojoule per kilogram Kelvin. Jadi kita punya ini dasarnya. Setelah itu kita cari kondisi uap keluar turbin. Jadi kalau dia proses ideal, maka kita punya clue atau kunci atau key adalah tekanannya 0,6 MPa. Dan entropinya harus sama dengan entropi yang masukan tadi. Di 7,1279. Nah, setelah lihat ini, kita lihat ke tabel super panas. 0,6 MPa, ada nggak nilai S-nya berada di super panas? Kalau tidak ada, artinya itu kalau dia lebih rendah dari nilai ini, maka dipastikan bahwa uap kita sudah masuk ke daerah campuran. Jadi sudah ada yang air-air cairnya. Jadi kita harus menginterpolasinya dari kondisi jenuh cair dan jenuh gas gitu. Nah, kalau ini kebetulan
di soal ini 7,1279 itu ada di daerah super panas memang, yaitu ada di antara temperatur 200 dan 250 derajat, ya kan? Sehingga ini kita buat interpolasi. Harga S-nya ada di antara ini, maka harga H-nya, entalpinya juga harus ada di antara dia. Sehingga kita bikin interpolasi seperti ini. Maka didapatkanlah H2S-nya 2930,064 kJ per kilogram. Nah, dari nilai H yang dapatkan dari yang pertama tadi, nilai H ini dan juga nilai H keluar pada saat ideal, maka kita dapatkan daya ideal, yaitu dengan mengalihkan M dot atau laju massa uapnya berapa? 2,5 kg per second. Kalikan dengan H1-nya, entalpi masuk, dikurangi entalpi keluar, kalau kita anggap dia ideal, S konstan. Sehingga kita dapatkan nilai sekitar 793,84 kJ per second atau kilowatt. Itu ya. Jadi itu yang ideal. Kalau nggak ideal gimana? Kalau nggak ideal tinggal kita masukkan dia temperatur keluarnya 300 derajat. Jadi kita nggak lihat lagi nilai entropi. Jadi kita langsung lihat 0,6 temperatur 300. Langsung kita cari hanya 3061 ini kan. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus daya turbin, maka didapatkan daya turbin aktualnya hanya 465 kW. Sehingga efisiensi turbinnya kita dapat hitung dari aktual 465 dibagi dengan yang ideal kali 100%. Dapat 58,6. Begitu kira-kira, oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah mulai ingat kembali? Ada yang masih perlu penjelasan? Oke, mudah-mudahan semua masih ingat ya. Baik, kalau gitu sampai jumpa minggu depan. Kalau minggu depan kita kembali ke jadwal semula ya. Hari Jumat jam siang ya. Ada yang jam 1, ada yang jam 3 ya. Ini memang saya sengaja satukan kelasnya ya. Ternyata banyak juga nih. Tapi nanti kita pecah lagi agar lebih gampang melihatnya. Atau kalau masih kesulitan mengikuti secara online, nanti mungkin sewaktu-waktu kita bisa lakukan secara offline di kelas ya. Baik, Bu. Ada aja usul misalnya, Bu, ini sulit, Bu. Kita mendingan ketemu offline gitu. Nanti kita inikan ya. Siap, Bu. Kalau masih gini gampang-gampang gini mungkin online juga masih bisa ngikutin ya, mudah-mudahan ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Kalau gitu saya tutup kuliah malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.